Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Putari, NIM 2019-2007. Ingin mempresentasikan hasil kerja saya mata kuliah HKI yang berjudul tentang hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah kemampuan daya pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Ruang lingkup HKI menurut WIPO Indonesia Konvensi Paris. Menurut WIPO, kekayaan intelektual meliputi hak-hak yang berkaitan dengan karya-karya sastra, seni, dan ilmiah, invensi dalam segala bidang usaha manusia, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, merek jasa, tanda dan nama komersial, pencegahan persaingan curang, dan hak-hak lain hasil kegiatan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, kesusastraan, dan kesenian menurut pasal 2 ayat 8. Menurut HK Indonesia, hak eksklusif yang diberikan sebagai hasil yang diperoleh dari kegiatan intelektual manusia dan sebagai tanda yang dipergunakan dalam kegiatan bisnis serta termasuk ke dalam hak tak berwujud yang memiliki nilai ekonomi. Konvensi Paris sebagai pelindungan hukum kekayaan industri meliputi paten sederhana, desain industri, merek dagang, nama dagang, indikasi asal serta penanggulangan persaingan curang menurut pasal 1 bis. Macam-macam HKI. Pertama, hak cipta. 2, desain industri. 3, desain tata letak sirkuit terpadu. 3, rahasia dagang. 4, indikasi geografis. 5, paten dan merek. Dasar hukum HKI di Indonesia. Ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization atau WTO. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang hak cipta. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang hak paten. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang industri. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang DTLST. Proses pendaftaran perlindungan HKI. Departemen dan Pusat Riset melakukan penelitian. Anggota Komite HKI wajib memiliki kompetensi dalam menilai potensi pemanfaatan HKI baik dalam aspek ekonomi maupun sosialnya. Komite HKI Fakultas menyelesaikan hasil penelitian berpotensi HKI. Surat dan fakultas atau dekan ditunjukkan kepada Direktur DKIB UI dengan tembusan Kasubdit Pengembangan dan Pengelolaan HKI. Dekan fakultas mengajukan permohonan perlindungan HKI dan anggarannya, berkas pendaftaran HKI, formulir pendaftaran, deskripsi paten, surat pengalihan hak, surat kuasa, KTP, dan lain-lain. DKIB HKI mengurus administrasi perlindungan HKI di Dirjen HKI. Pertama, persiapan pendaftaran 1-2 bulan. Kedua, pendaftaran HKI di Dirjen HKI. Tahapan pendaftaran HKI ke Dirjen HKI menyampaikan dokumen pendaftaran, pemantauan atau monitoring sampai dengan pendaftaran HKI dikabulkan. Dekan fakultas memberikan insentif bagi pemeroleh HKI setelah granted anggaran untuk pendaftaran perlindungan HKI, serta insentif bagi pemeroleh HKI menjadi bagian dari RKAT fakultas atau sumber dari Damas dan atau BOPTN. Kriteria dan tupoksi Komite HKI Fakultas. Tupoksi Komite HKI memberikan penilaian atas karya intelektual yang diajukan permohonannya. Komite HKI memberikan rekomendasi permohonan hak kekayaan intelektual. Rekomendasi disampaikan kepada dekan. Kriteria Komite HKI dibentuk oleh SK Dekan. Komite HKI terdiri 4 orang reviewer tetap untuk posisi sebagai ketua, wakil ketua, dan 2 orang anggota serta 2 orang reviewer tidak tetap yang disesuaikan dengan bidang keilmuannya atau prodinya atau sesuai dengan karya yang akan dinilai atau direview. Estimasi anggaran perlindungan HKI. Biaya pendaftaran hak cipta, karya tulis, dan program komputer dibayar 1 kali. 1 kali 2.300.000 per aplikasi hak cipta. Hak cipta tidak perlu pemeliharaan karena berlaku seumur hidup.
Biaya pendaftaran paten dibayar satu kali 15 juta per aplikasi paten. Paten perlu biaya pemeliharaan selama 20 tahun dan biaya bervariasi tergantung jumlah klaim atau berkisar antara 80 sampai 150 juta. Manfaat HKI. 1. Dosen pencipta KUM komersialisasi HKI atau pencipta atau inventor mendapatkan hak atau pembagian royalti tanpa harus terlibat dalam pembuatan perjanjian, pengurusan pendaftaran HKI dan penegakan enforcement HKI. Pencipta atau inventor dapat lebih banyak mencurahkan pemikiran dan tenaga dalam pelaksanaan dan pengembangan penelitian berpotensi HKI. 2. Fakultas atau program studi. Kredit poin akreditasi fakultas atau program studi, komersialisasi hak cipta. 3. Universitas. Kredit poin akreditasi universitas, komersialisasi hak cipta, pengabdian masyarakat. Cara melindungi HKI personal. 1. Deklaratif, otomatis tanpa daftar hanya bersifat lokal kecuali ada asas resiprokal pada hak cipta, misal hak cipta dan rahasia dagang. 2. Konstitutif, melalui pendaftaran atau first to file sistem yang harus diajukan ke setiap negara tujuan. Di Indonesia diwakili oleh Ditjen HKI dan khusus varietas tanaman di Departemen Pertanian yang termasuk dalam aturan konstitutif. Misal paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman pada Departemen Pertanian. KI komunal yang diatur secara KI personal, indikasi geografis mengikuti pengaturan dalam UU merek. Untuk memudahkan penjelasan kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang sistem HKI, berikut ini disampaikan dengan pembagian antara kekayaan intelektual yang bersifat komunal dan personal. Kekayaan intelektual bersifat komunal, eksplorasi atau ekspresi, budaya tradisional, pengetahuan tradisional, indikasi asal atau indikasi geografis, keanekaragaman hayati. B. Bersifat personal, hak cipta, hak milik industri, ada paten, merek, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.